Podcast Rajadah Roni Channel. Kali ini saya bersama Bapak Muhammad Hadafi, RBRM BSM Bintan Center Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Nah, warganet dimanapun berada, tentu Anda penasaran apa yang akan kami bahas. Yang jelas kita akan membahas tentang digitalisasi perbankan syariah 30 menit ke depan. Nah, kalau Anda merasa perbincangan ini bermanfaat, silakan like, share seluas-luasnya di fanspage, di grup-grup Facebook, WA dan lain sebagainya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita sama-sama tahu semenjak COVID-19 hampir semua gaya hidup kita tergantung dengan digitalisasi media ya, perbankan ya, pendidikan semuanya ya. Mungkin kita lebih banyak sekarang membincangkan masalah dari sudut pandang perbankan syariah ya. Nah, Pak mungkin boleh menginformasikan kepada kita semuanya sebenarnya BSM sendiri atau perbankan syariah sendiri sejak kapan melakukan proses digitalisasi, atau apa yang melatar belakangi? Apakah memang ini lagi tren COVID atau memang sudah ada ya? Karena memang kan kita lihat ada mobile banking dan seterusnya ya sebelum COVID. Cuma memang kita lihat ritmenya lumayan cukup tinggi semenjak COVID-19 ini gitu. Mana, ya, Pak? Betul. Jadi gini, terkait dengan digitalisasi perbankan ini, khususnya di bank syariah, kita melihat kalau kondisi saat ini memang sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi penting. Kenapa? Karena di masa pandemi COVID ini masyarakat kan tentu mesti menjaga protokol kesehatan, mesti menjaga safety, keamanan, tentunya terkait dengan transaksi keuangan. Nah, digital banking ini atau layanan digital ini sebenarnya bisa mempermudah masyarakat. Salah satunya masyarakat bisa melakukan transaksi hariannya atau keuangannya itu tidak mesti ke bank. Jadi bisa melakukan transaksi secara non tunai ya, cashless ya, melalui channel-channel digitalnya itu ya, seperti mobile banking, kemudian internet banking, termasuk juga SMS banking gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri khususnya perbankan, khususnya bank syariah, bagaimana bisa hadir dan memberikan solusi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat di masa pandemi ini tetap bisa beraktivitas, tetap bisa produktif gitu ya, dan tentunya bisa menjalani aktivitas mereka, terutama seperti bisnis, kemudian pekerjaan dan yang lainnya. Jadi ini merupakan tantangan, dan ini ada sejarah. Sejarah panjangnya. Kenapa sih mesti bank itu harus melek digital gitu ya? Nah, kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu dengan jumlah 265 juta ya. Itu 50% itu sudah 50% ya, itu sudah mengakses internet. Sudah mengakses internet. Dan dari 50% ini itu usianya itu sampai dengan 34 tahun ya, itu mengakses internet melalui gadget, melalui handphone ya, melalui smartphone. Dan ini ya berarti kalau umur 34 tahun itu adalah generasi yang yang kebanyakan itu adalah generasi milenial. Nah, ini dia. Nah, saat ini tantangannya adalah kalau kita bicara generasi milenial ini, kita bicara ada semacam kebutuhan dari generasi milenial itu. Yang pertama adalah mesti layanannya itu cepat. Cepat kalau bahasa anak sekarang gitu ya, cepat gitu ya. Yang kedua mudah. Yang ketiga itu mesti safety, aman. Nah, ini tantangan bagi perbankan ya secara umum. Nah, makanya khusus perbankan syariah dan lebih khususnya Bank Syariah Mandiri. Nah, semenjak 5 tahun terakhir memang concern dan fokus ya untuk bisa meningkatkan kualitas layanan digital ini. Karena kita tahu bahwasanya ada kebutuhan real ya di masyarakat, khususnya dalam di tataran
milenial terhadap transaksi digital itu. Iya, artinya sebelum COVID 5 tahun terakhir memang BSM sudah melakukan upaya digitalisasi ya. Nah tadi kan kalau kita bincang memang ada target market atau milenial. Nah di era pandemi ini adakah hampir semua objek atau subjek bisnis memang ada keluhan-keluhan ya. Dan bagaimana kalau dengan perbankan syariah sendiri khususnya BSM ya, apakah mengalami stagnan atau ada penurunan atau justru ada peningkatan ya, katakanlah nasabah tadi selama pandemi ini bagaimana? Ya. Jadi dengan digitalisasi bank ini benar. Ini kita melihat kondisi selama 6 bulan ya pandemi Covid ini. Ternyata transaksi digital itu malah naik tajam ya, melonjak gitu ya. Karena memang ini mungkin dipengaruhi dengan kondisi keseharian masyarakat yang membutuhkan solusi. Misalnya masyarakat kan sekarang dibatasi untuk keluar rumah, dibatasi juga aktivitas di luar, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi di sini kalau kita melihat daripada data gitu ya, data secara umum, nah itu malah transaksi mobile banking gitu ya, internet banking itu malah meningkat gitu. Nah, ini memberikan dampak positif ya bagi bank. Yang pertama adalah bank bisa hadir ya, memberikan solusi, memudahkan nasabah. Jadi nasabah tidak mesti yang sebelumnya mereka mesti datang ke branch office, mesti datang ke kantor gitu kan, mesti datang ke kartu mesin ATM. Nah, sekarang mereka cukup dengan memegang gadget mereka gitu, handphone mereka, dan mereka bisa melakukan transaksi keuangan di situ. Baik di situ secara administrasi keuangannya, kemudian bisa juga pengelolaan keuangannya gitu ya. Kemudian juga bisa sebagai otorisasi. Jadi nasabah di saat menggunakan aplikasi misalnya mobile banking itu secara langsung nasabah juga sebagai otorisator transaksi yang ingin dilakukan begitu. Dan ini luar biasa, sehingga bank juga merasa dengan adanya pandemi Covid ini ya, memberikan sebuah kepuasan tersendiri bisa melayani nasabah dan memberikan solusi terhadap permasalahan di masa pandemi ini gitu dia. Nah, itu kan artinya sudah jadi nasabah ya. Gimana kalau kalau misal saya dan misalnya teman-teman di studio nih yang lagi membantu kita untuk merekam belum punya rekening di BSM, apakah bisa mendapatkan layanan online ya? Karena kalau saya dengar informasi tadi kan seolah-olah tadi cuma nasabah BSM saja. Misalnya kalau ada orang yang mau menjadi nasabah, apakah bisa online juga? Betul. Karena kan tadi penjelasannya hanya sekedar ya kayaknya udah jadi nasabah. Nah, kalau saya mau berniat ya, warganet yang berniat mau jadi nasabah BSM nih, kira-kira bisa melalui daring nggak, atau memang harus datang ke CS dengan protokoler kesehatan? Iya, ini pertanyaan menarik ini. Ini termasuk pertanyaan anak muda ini ya. Kalau bisa online gitu ya, bisa daring ya, kenapa harus ke kantor gitu ya? Nah, jawabannya begini. Jawabannya bisa ya. Bisanya kenapa? Karena di Mandiri Syariah itu ada namanya layanan buka rekening online. Kalau populernya dengan nama Burekol, buka rekening online gitu. Nah, buka rekening online ini cukup dengan menggunakan smartphone, menggunakan Android atau iPhone gitu ya. Dan di sini calon customer kita yang belum mempunyai rekening BSM bisa membuka rekening ya dengan smartphone saja. Jadi nanti cukup unduh aplikasi Mandiri Syariah Mobile ya di Google Play atau App Store gitu ya. Nah, nanti ketik di situ BSM gitu, hanya akan muncul nanti aplikasi, dan di situ nanti calon customer ya, calon nasabah itu cukup nanti menyiapkan KTP, kemudian NPWP gitu ya, kemudian cukup menyiapkan pena dan kertas untuk tanda tangan. Nanti ada sesi fotonya KTP beserta dengan wajah, juga nanti ada video call-nya. Nah, kalau sudah selesai proses pengisian data itu, tanda tangan, foto sudah selesai, video call selesai, maka nanti akan diverifikasi oleh customer service kita ya. Nah, kemudian nanti akhirnya ya finishnya itu akan muncul langsung tuh akunnya, rekeningnya Mandiri Syariah. Nah, rekening sudah terbuka, nanti nasabah tinggal ke kantor untuk mengambil kartu ATM sama buku tabungannya. Jadi nasabah tidak
perlu lagi tuh ngantri gitu ya ke kantor cabang. Nah, ini dimudahkan. Dan ini nasabah cukup bisa dimanapun ya dan kapanpun ya bisa membuka rekening secara online. Jadi bisa secara waktu ya bisa fleksibel begitu. Bisa fleksibel. Dan kita dari Mandiri saja juga bisa mendampingi atau membantu ya secara online juga tata cara nasabah untuk membuka rekening online itu. Dan memang kita ada juga foto atau video tutorial tata cara pembukaan rekening online itu, sehingga nasabah ya tidak dibiarkan sendiri saja gitu ya. Bagi yang belum paham ya kita akan dampingi dan akan kita kita sampaikan tata cara pembukaan rekening online itu. Dan ini banyak sambutan atau banyak tanggapan positif dari masyarakat karena pembukaan rekening online Mandiri Syariah itu alhamdulillah ya, ini berkat kepercayaan dan loyalitas nasabah ini meningkat tajam. Dan secara ininya dampak positifnya adalah pertama secara biaya operasional kita bisa efisien gitu ya. Secara layanan kita bisa lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian juga secara layanan atau permasalahan masyarakat tadi yang nggak bisa ke bank, nah itu bisa teratasi. Nah, gitu. Itu nominal paling rendah kalau boleh tahu Pak, berapa paling ini ya nominal terendah ya untuk buka tabungan BSM online tadi gitu minimal. Betul. Nah, jadi untuk buka rekening ini saldo awalnya itu cukup 100.000 doang. Jadi ya, kalau anak milenial sekarang kan ngomongnya generasi zaman now gitu ya. Kalau bisa cepet gitu ya, kenapa harus lebih dari itu ya? Maksudnya adalah jangan sampai berat di awal gitu ya. Jadi dengan saldo awal 100.000 itu nasabah mendapatkan 5 kelebihan. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah dapat kartu ATM gratis free. Kemudian dapat buku tabungan gratis. Kemudian nanti didaftarin tuh aplikasi mobile bankingnya, SMS notifikasi. Nah, kemudian yang terakhir itu mendapatkan pelayanan pick up service ya, pick up service artian via WA kita bisa layani, via telepon bisa kita layani gitu ya. Dan nanti nasabah datang ke bank untuk ngambil buku dan kartu itu cukup menunjukkan bukti bahwanya rekeningnya sudah berhasil dibuka. Jadi itu kelebihannya kalau buka rekening online itu. Nah, kalau kita bicara digitalisasi kan juga identik ya dengan persoalan safety, keamanan ya. Nah, apa garansi, karena memang ini kan bertalian dengan data online, gimana sistem perbankan syariah ya, digitalisasi khususnya BSM lakukan untuk menjaring, paling tidak membuat nyaman dan aman ya, safety ya katakanlah begitu untuk nasabah semua. Karena kan memang ini transaksi elektronik kan memang relatif rawan ya sebenarnya. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan BSM dalam hal ini untuk melakukan ini ya, katakanlah jejaring pengamanan ya, karena kan memang cukup riskan ya kalau transaksi elektronik ini. Ya, jadi yang pertama terkait dengan keamanan transaksi digital ini karena sumbernya adalah data, berbasis data ya, berbasis data nasabah tentunya ya. Kalau dia calon nasabah berarti basis datanya itu di Disdukcapil ya, karena Mandiri Syariah kerjasama dengan Kemendagri juga di Disdukcapilnya itu bagaimana data nasabah khususnya data KTP gitu ya, KTP itu terintegrasi dengan data bank gitu, sehingga secara validitas data itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, terkait jikalau nasabah itu sudah menjadi sudah bertransaksi atau sudah menjadi nasabah gitu ya. Nah, itu yang dilakukan bank adalah pertama melakukan prinsip kehati-hatian. Nah, bentuk kehati-hatiannya seperti apa? Saya ambil contoh, boleh ya? Saya ambil contoh begini agar mudah kita pahami. Kalau khususnya di Mandiri Syariah itu, saya ambil contoh misalnya aplikasi mobile banking ini ya. Nah, aplikasi mobile banking ini di saat kita membuka aplikasinya gitu ya. Nah, ini ada 3 tahapan keamanan. 3 tahapan keamanan. Nah, plus keamanan di HP-nya gitu ya. Keamanan di HP-nya yang pertama adalah untuk membuka layar daripada Android atau iPhone, kita mesti harus memberikan pola ya, sandi ya, PIN atau Face ID gitu ya. Nah, itu keamanan yang pertama. Yang mana kalau orang lain ya
mau mengakses atau menggunakan gadget kitanya itu tidak bisa karena sudah punya sandi tersendiri ya, kode API sandi sendiri. Yang kedua, contoh misalnya mobile banking ini tadi, nah itu dia di saat kita membuka aplikasi ini dia meminta kata sandi. Gitu nih, kata sandi ini bisa kita samain dengan kata sandi email kita gitu, atau mungkin kita mudah mengingat gitu ya. Nah, jadi nggak bisa tuh siapapun gitu ya, selagi yang bersangkutan tidak tahu kata sandi maka dia tidak bisa membuka aplikasi itu. Nah itu dia. Yang ketiga adalah PIN namanya. Jadi setiap melakukan transaksi ya di aplikasi mobile banking ini selalu diminta PIN untuk sebagai otorisasi transaksi tadi. Nah sehingga nasabah lega itu. Wah, jadi kalau dulu uangnya banyaknya di dompet gitu ya, sekarang uangnya lebih banyak di saldo aplikasi mobile bankingnya gitu ya, karena di situ memang nasabah bisa gunakan untuk transaksi non tunai itu tadi. Nah, terus bagaimana itu secara secara aplikasi ya individual. Nah, terus bagaimana nih ke eksternalnya atau pengaruh di luar agar nasabah tidak tidak tertipu gitu ya, atau nasabah kecolongan PIN. Dan caranya, triknya adalah yang pertama, jaga kerahasiaan PIN daripada RTM kita atau PIN daripada aplikasi mobile banking kita. Karena siapapun yang bisa mengetahui PIN itu maka dia bisa melakukan transaksi di rekening kita. Yang kedua, jaga juga kerahasiaan sandi itu tadi. Sandi aplikasi gitu ya, sandi email, kemudian juga termasuk sandi atau pola handphone tadi. Sehingga kita bisa bisa mencegah sebelum itu terjadi. Termasuk juga ini Bang Dahroni, di saat buka rekening online itu salah satunya itu kan diminta itu dikirimkan oleh BSM Center itu namanya OTP. Ya, kode OTP. Nah, kode OTP itu tidak boleh bocor atau tidak boleh disebarluaskan atau dikirim ke nomor handphone orang lain ya. Jadi harus ke nomor handphone yang terdaftar di aplikasi yang akan digunakan, sehingga nanti kita tinggal copas saja gitu ya untuk melakukan pembukaan rekening tadi. Jadi rekening yang terbuka ya benar-benar nama kita, milik kita sesuai dengan data yang difoto dan diupload tadi gitu dia. Nah itu salah satu upaya supaya transaksi itu aman dan nyaman bagi nasabah gitu dia. Nah selama 5 tahun terakhir ini ada nggak nasabah yang memang melapor gitu, ada dugaan penipuan atau kebocoran data lah tadi, ada kegagalan transaksi dari proses digital ini, ada khususnya memang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau? Kalau keluhan itu ya pasti ada, tetapi agak langka. Kenapa? Karena memang layanan digital ini sebenarnya kan mudah, simple, cepat gitu ya. Dan untuk melakukan keluhan juga kita memberikan opsi kepada masyarakat. Jadi di sini Bang Dahroni, di aplikasi mobile banking kita itu ada namanya layanan Aisyah. Nah, Aisyah ini bukan seorang gadis ya, tapi Aisyah ini adalah layanan virtual ya. Jadi nasabah bisa melakukan chatting ya kepada Aisyah itu terkait komplain-komplain, keluhan, layanan dan yang lainnya. Juga kita ada BSM Call 14.040 ya. Jadi nasabah bisa sampaikan apa permasalahannya. Misal nasabah lupa nih sandi daripada aplikasinya itu ya, dia bisa melakukan reset ya, atau PIN, bisa melakukan reset PIN begitu. Nah, atau dia minta misalnya nasabah nih pada saat kemarin dia menggunakan HP A, lalu beberapa hari kemudian berganti HP. Nah, sementara aplikasinya kan masih aktif di HP A yang lama gitu ya. Nah, di saat diganti HP maka tentu dia minta namanya kode aktivasi. Nah, kode aktivasi ini kan sesuatu yang rahasia, ya, yang harus disimpan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Jikalau nasabahnya lupa, dia bisa hubungi call center atau hubungi Aisyah, minta dikirim ulang tuh kode aktivasinya, sehingga bisa diaktifkan aplikasi itu di HP yang baru gitu. Sehingga nasabah ya tidak merasa khawatir gitu ya, bahwasanya nih di HP A-nya bagaimana ini gitu ya, masih ada. Nah, itu secara otomatis yang bersangkutan melapor, maka HP lama yang A tadi
nonaktifkan untuk layanan Mandiri Syariah Mobilnya itu. Nah, itu salah satunya. Jadi sangat dimudahkan ya, dan Mandiri Syariah juga terbuka dengan masukan ya, dengan kritik dari nasabah kita, dari masyarakat. Karena kenapa? Layanan syariah ini kita tidak hanya bicara tentang finansial. Ya, kita tidak hanya bicara tentang hubungan nasabah sama bank, tapi kita bicara adalah hubungan muamalah. Ya, hubungan bank dengan nasabahnya, mitra begitu ya. Dan sini ada sisi spiritualnya begitu. Nah, dalam Islam kan diajarkan itu, bagaimana kalau kita melayani itu mesti baik, melayani itu mesti ramah, ya mesti senyum gitu ya, mesti juga tuntas gitu ya, mesti juga empati gitu ya. Istilah apa menjadi kebutuhan keluhan nasabah, ya itu mesti kita tampung dan mesti kita memberikan solusinya. Gitu dia, itu dia. Nah, hampir semua bank kan punya program berbagai segmen ya. Kan segmen pelajar, segmen mahasiswa, segmen emak-emak ya. Kalau di BSM sendiri apa gitu ya program tabungan yang ada saat ini? Ya, jadi terkait dengan produknya itu yang kita besar peminatnya itu adalah namanya tabungan mudharabah. Nah, mudharabah ini kan bahasa kerennya gitu ya, bahasa kerennya kalau dalam nama bahasa Arab itu tabungan mudharabah. Tetapi lebih sederhananya tabungan mudharabah ini maksudnya tabungan dengan sistem bagi hasil. Ya, maksudnya nasabah nabung ya, nasabah menginvestasikan dananya, dan dana itu akan dikelola oleh bank ya secara profesional dan secara halal gitu ya, secara ketentuan. Kemudian nasabah mendapatkan keuntungan daripada pengelolaan dana itu, lalu dibagi hasilkan kepada nasabah. Nah, jadi tabungan mudharabah ini bagi hasil ini dapat sambutan luar biasa dari masyarakat, dan memang pertumbuhannya untuk tabungan yang dengan skim syariah ya, dengan sistem syariah itu sekarang di peringkat 1 nasional untuk tabungan. Ya, untuk tabungan, dan peningkatan juga secara akunnya, kemudian secara transaksinya, kemudian secara dananya, nah itu juga meningkat tajam gitu ya. Karena secara fitur memang tabungan mudharabah ini ya itu bisa lebih lengkap ya, lebih lengkap dan punya fitur-fitur yang lebih menarik gitu dia. Jadi terkait tadi emak-emak bisa pakai tabungan mudharabah. Kemudian pelajar juga bisa pakai tabungan pelajar. Walaupun memang pelajar itu ada tabungan khusus namanya simpanan pelajar. Dan ini memang produk BI ya, simpanan pelajar. Tapi kalau khusus Mandiri saya pelajar pun selagi dia sudah punya KTP gitu ya. Nah, itu dia bisa membuka rekening tabungan mudharabah tadi. Mahasiswa. Nah, mahasiswa pengalaman saya kemarin buka rekening gitu ya, malah saya ketemuan gitu ya, ngopi ya, termasuk di sini kita ya, di Rio Cafe gitu. Saya sering mampir ya ngopi di sini gitu ya. Ketemu mahasiswa ya, kita buka rekening online gitu ya. Dan mereka mengatakan ini sangat bagus gitu ya, tabungan mudharabah ini, dan mereka senang gitu ya, bisa buka rekeningnya secara online, tidak mesti ngantri ke bank gitu dia. Ya, saya coba beberapa kemarin teman-teman yang minta ketemuan untuk bisa dilayanin gitu ya, kita layanin. Dan ada satu lagi tabungan yang bisa menjadi alternatif bagi nasabah yang mungkin nggak pingin dengan belum mau dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Ada nama tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah ini adalah tabungan atau produk perbankan syariah dalam pendanaan gitu ya. Itu yang memberikan pilihan bagi nasabah yang ingin menitipkan dana tetapi tidak mengharapkan bagi hasil. Kalau bahasa sederhana kita nitip doang gitu. Nah, nitip doang berarti kan bank selaku orang yang diamanahkan akan menyimpan dana itu dia, kemudian tidak disyaratkan ada bagi hasil atau ada nisbah di situ, pembagian keuntungan. Tetapi, nah ini ada tetapinya ini. Ya. Nah, bank itu boleh memberikan bonus ya, boleh memberikan bonus kepada nasabah yang menabung dengan tabungan wadiah tadi. Dengan syarat tidak
diperjanjikan di awal, karena memang akad wadiahnya begitu. Jadi nggak boleh. Jadi bagi pelajar mahasiswa yang pingin nitip dana doa tanpa ingin ada bagi hasil, bisa wadiah. Ya, tetapi bagi nasabah yang ingin dapat bagi hasil gitu ya dari transaksi keuangan, apakah gaji, apakah usaha gitu ya, apakah yang lainnya, itu bisa dengan tabungan mutu roba dengan bagi hasil. Dan dua-duanya ini sama-sama mendapatkan kelebihan fasilitas seperti tadi buku tabungan, kemudian kartu ATM, kemudian aplikasi mobile banking, SMS notifikasi, termasuk internet banking. Jadi sama, namun memang untuk fitur lebih lengkap ya, terkait limit transaksi itu lebih lengkap tabungan Motoroba. Karena juga dia jenis kartunya juga itu ada macam-macamnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan permintaan nasabahnya gitu. Itu dia. Jadi secara ininya untuk semua lapisan masyarakat, lapisan usia, kita mempunyai produk yang kita harapkan bisa dimanfaatkan. Dan sekali lagi, tidak hanya memberikan solusi secara finansial, tetapi kita berharapnya ada keberkahan dalam transaksi itu. Di mana keberkahannya? Di sisi spiritual dan sosial tadi. Apa itu? Nah, ini rahasia nih, Syariah. Jadi saya sampaikan dengan Pak Doro ini aja nih gitu ya. Rahasianya adalah di saat Bang Doro nih atau teman-teman atau nasabah kita melakukan transaksi di Mandiri Syariah gitu ya. Selain finansial mendapatkan spiritual tadi, karena kayak aplikasi mobile banking kita itu ada jadwal sholat ya, kemudian ada Al-Qur'annya gitu ya, ada juga reminder pesan-pesan spiritual gitu ya. Nah, kemudian secara sosial di sini kita ada layanan untuk Ziswap. Jadi nasabah setelah transaksi bisa sekalian tuh yang ingin berniat untuk sedekah gitu ya, ingin wakaf, yang ingin zakat. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi mobile banking tadi. Jadi tidak hanya urusan duniawinya itu selesai, tetapi secara spiritual, secara muamalah nasabah terbantukan. Jadi dapat tuh nilai ibadahnya begitu kalau di Mandiri Syariah gitu ya. Baiknya satu fitur cukup komplit ya, spiritual ya, bab finansial dan semuanya, keuntungan ekonomis dan lain sebagainya, banyak sekali yang kita dapatkan. Tidak terasa warganet dimanapun berada, perbincangan kami di live streaming video podcast Raja Daruni Channel sudah 30 menit ya, dan perbincangan ini hasil kerjasama dengan KNRP Kepulauan Riau, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, Riuh Coffee, dan On Logo Design plus Lucky Creator yang sudah membantu kita untuk merekam live streaming ini, Pak. Mungkin ada yang terakhir, Pak, ada yang mungkin yang mau disampaikan terkait digitalisasi perbankan syariah ini? Pemirsa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, terkait digital ini sesuatu yang sangat penting dan kita mesti melek ya, terutama generasi milenial. Kenapa? Karena tingkat inklusi keuangan kita itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara berkembang, negara maju gitu ya. Kita masih di kisaran 20-30%, sementara negara lain itu sudah di atas 50-60%. Inklusi keuangan itu maksudnya adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan perbankan yang cepat ya, yang mudah, yang aman gitu ya, dan dengan biaya operasional yang rendah. Itu dia inklusi keuangan. Ini bulan ini kan bulan inklusi keuangan ini. Jadi saya mengajak kepada kita semua, ayo nih ya, terkhusus kepada kita semua yang belum mungkin bertransaksi secara digital, ayo kita transaksi. Karena kenapa? Di masa pandemi ini lebih safety ya, lebih safety karena memang di saat kita berkumpul ramai atau kita mungkin bepergian, itu kan punya resiko-resiko tersendiri ya, penularan gitu ya. Nah, dengan layanan digital gitu ya, kita bisa mengakses, kita bisa melakukan transaksi melalui Android saja, melalui smartphone saja gitu ya. Dan terkhusus untuk bank syariahnya sendiri, sahabat semua, saya mengajak ayo kita hijrah nih. Ya, kita hijrah ke syariah. Kenapa? Karena memang hijrah ke syariah itu memberikan beberapa benefit manfaat. Satu, secara finansial kita terbantukan dengan layanan digital tadi gitu ya.
infrastruktur banknya, ya, beberapa lokasi brand atau kantor yang tersedia dimanapun, kemudian juga secara channelnya gitu ya, mobile banking, kemudian SMS banking, kemudian internet banking sudah ada, bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian nasabah secara bisa mendapatkan keberkahan itu tadi ya, karena kalau gaji atau hasil bisnis ya, dengan sesuatu yang halal, sumber yang halal dititipkan kepada bank yang insya Allah mengelola secara halal, maka akan mendapatkan feedback atau mendapatkan benefit yang halal. Dan ini ekosistem bisnisnya dari halal ke halal, sehingga kita akan mendapatkan kehalalan dan keberkahan itu insya Allah. Dan ini mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kesehatan ya, kesehatan ya, kemudahan dalam segala urusan, dan Mandiri Syariah siap hadir ya bersama masyarakat untuk memberikan solusi dan hadir membantu masyarakat di masa pandemi Covid ini. Baik, warganet dimanapun berada, demikian perbincangan kami. Saya menginformasikan bahwa KNRP Kepulauan Riau akan melakukan open donasi ya, insya Allah Desember nanti ada relawan yang akan membantu menghangatkan pengungsi Palestina karena Desember nanti musim dingin, walaupun memang ini agak susah karena di Indonesia nggak mengenal musim dingin ya. Nah, bagi warganet yang berminat mungkin nanti silakan untuk menghubungi channel-channel KNRP Kepulauan Riau. Semoga kita terus menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Demikian saya mengucapkan terima kasih pada Pak Hadafi yang sudah bersedia hadir di studio mini ini, dan warganet yang sudah mau mendengarkan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk share seluas-luasnya di medsos ya, di media sosial, di grup-grup Facebook, grup-grup apapun ya, WhatsApp dan seterusnya. Semoga perbincangan kami bermanfaat ya. Salam bahagia untuk semua. Semoga kita meraih keberkahan Jumat yang mulia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.